Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kita masih berbicara mengenai kewajiban istri kepada suami. Memang dalam hukum Islam ya, khususnya dalam hukum keluarga atau disebut dengan ahkamul usrah, akhwalus syaksiyah, hubungan antar anggota keluarga, hubungan antara sesama, itu memang Islam mengatur secara detail, secara rinci ya. Jadi hukum-hukum keluarga itu diberi panduan oleh Al-Quran dan hadis yang kemudian ditata, disistematiskan oleh para ulama, itu lebih rinci, lebih detail dibanding dengan hukum-hukum yang lain mengenai hubungan suami istri, kewajiban suami istri, hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Itu diberi petunjuk-petunjuk yang detail, yang secara normatif pemirsa, bahwa istri itu ibu rumah tangga, suami itu kepala keluarga. Itu prinsip umumnya, sehingga kewajiban yang paling utama istri itu kewajiban domestik di dalam rumah, sementara suami di luar rumah karena beban nafkah pada suami. Oleh karena itu, kalau hal-hal yang dilakukan oleh istri yang terkait dengan kewajibannya kepada suami ya, dan itu merupakan hak suami, tentu harus sepengetahuan suami, seizin suami, atau sekurang-kurangnya atas ridho suami. Meskipun itu ibadah ya, misalnya puasa sunnah ya, dalam hadis disebutkan, hadis Bukhari, hadis Muslim ya, dijelaskan di sana, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa biidzni. Ya, tidak boleh seorang istri itu puasa, tentu yang dimaksud di sini puasa sunat, wa zaujuha syahidun, sementara suaminya syahid, hadir, ada di rumah, illa biidzni, kecuali dengan izinnya. Ya, meskipun itu ibadah, karena melayani itu suami itu wajib derajatnya, sementara puasa itu hanya sunnah. Jadi ada fikih prioritas ya, fikih aulawiyah ya. Jadi yang lebih didahulukan tentu yang wajib. Wala ta'dzana fi baitihi illa biizni, kemudian tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumah kecuali dengan izinnya, terutama kalau suami tidak ada di rumah. Ya boleh terima, tapi izin dulu melalui komunikasi ya, saluran komunikasi, telepon, WA dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, keutuhan rumah tangga. Kalau sembarang orang diterima, apalagi itu laki-laki, tentu menyebabkan rumah tangga itu bermasalah dan setan akan masuk ke sana. Kemudian wama amfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi satruhu. Ya. Kemudian kalau istri itu mendermakan, berinfak tanpa perintahnya, perintah suami, maka suami itu mendapat separuh pahala. Nah, ini hadis sahih. Jadi istri itu berinfak, berderma tanpa sepengetahuan suami, suami ikut berserikat dalam pahala. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah tentang kewajiban bakti istri kepada suami. Diatur sedemikian rupa, sedetail itu, sehingga bisa dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan hadis tadi meskipun disabdakan oleh Rasulullah ya, sudah sangat lama, yang 14 abad yang lalu misalnya, tapi tetap relevan dengan kondisi yang sekarang.
Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan kita ya, dalam kompilasi hukum Islam KHI yang terkenal itu, dalam pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban suami istri itu adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Jadi harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Jadi tidak hanya secara lahiriah saja, tapi secara batiniah, secara utuh. Nah, jika demikian, maka tentu akan kita raih, kita capai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.